Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margayudan Surakarta. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kuasa Roh Kudus yang menyertai kita untuk menuntun di dalam kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru di pagi ini. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kembali kami rindu untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, jadikan setiap kami yang mendengar firman-Mu menjadi tanah yang subur. Dan mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini kami beri judul Kristen yang Optimis, yang terambil dari firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 hingga yang ke-19. Namun saya akan membaca natsnya dari ayat yang ke-19 yang demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pernah atau tidak kita merasa seperti Nabi Habakuk. Hidup yang dirasanya berat, usaha seret, keluarga bermasalah, dan banyaknya tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Pelayanan pun terasa sangat sia-sia. Seperti yang dikatakan di ayat 17, yang isinya tentang keluhan semua. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan. Ini adalah gambaran bagi orang yang berada di titik terendah, yang tidak ada untuk bisa dibanggakan. Akan tetapi di ayat 18 dan 19 menggambarkan tentang keadaan yang berputar balik dari sebelumnya, yaitu dikatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dan inilah yang disebut orang Kristen yang optimis. Di sini bukan karena keadaan baik, namun karena Tuhan yang sangat baik, karena Habakuk mengatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Biasanya orang dunia akan optimis jika saldonya aman, bisnis lancar, tetapi orang Kristen yang optimis tahu siapa yang memegang kendali hidupnya. Dan Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 16 ayat yang ke-33 yang demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi murid Kristus bukan berarti bebas dari masalah, tapi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dan kita orang Kristen punya langkah yang pasti dari Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya, membuat kaki kita bagai kaki rusa. Karena kaki rusa itu kuat dan lincah untuk melintasi bukit-bukit yang terjal serta licin. Dalam hal ini Tuhan tidak berjanji bahwa jalan kita akan rata, namun Tuhan berjanji untuk memberikan kasih-Nya untuk kita, yaitu kaki yang kuat yang bisa melintasi bukit-bukit terjal dalam kehidupan kita. Bagi kita orang percaya, tentu akan memahami bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukit masalah hari ini adalah tangga naik iman untuk esok. Dan jangan sampai langkah kita terhenti di tengah jalan. Tetaplah melangkah dengan pasti
karena Tuhan yang memimpin kita. Sedangkan kita sebagai murid Kristus harus memiliki tujuan yang tinggi dari Tuhan. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini bukit adalah berbicara tentang tempat yang tinggi, tempat kemenangan. Dan menjadi murid Yesus itu pasti memiliki pengharapan. Dunia boleh gelap, tapi kita punya terang. Ekonomi boleh susah, namun kita punya Bapa di surga yang memelihara hidup kita. Maka dari itu, Habakuk bersorak-sorai seperti yang dikatakan di ayat yang ke-18 tadi. Padahal kebunnya gagal panen, karena sukacitanya Habakuk bukan dari panen, melainkan memiliki Tuhan, Sang Juru Selamat. Kita sebagai orang Kristen harus selalu optimis. Tentu bukan optimis yang naif, tapi optimis yang berakar di dalam Yesus. Karena kita tahu Tuhan kita hidup dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena rasa pesimis hanya akan membuat kita tidak bisa melihat dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga membuat hidup kita tidak sehat. Apalagi jika kita hanya akan fokus pada kekurangan maupun masalah kita, serta memikirkan dunia yang semakin sulit, harga bahan pokok yang semakin mahal, ujung-ujungnya kita akan mengeluh dan berkata, hidup ini susah. Maka dari itu, sebaiknya kita, anak Tuhan, selalu yang optimis. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Sekalipun kita mengalami kesusahan secara finansial, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan yang berat, kita tetaplah untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan tetaplah optimis dalam menjalani hidup hari demi hari dengan penuh damai dan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang sangat baik, kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Kiranya akan menjadi dasar dan menguatkan bagi kami untuk menjalani kehidupan dengan penuh optimis, karena kami hanya percaya dan senantiasa mengandalkan-Mu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan semua pelanggaran yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.